Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah Wow. ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya Ini kan udah kayak 5 itu aja disasar aja, disikat Makanya, aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya. Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Kalau dari bahasanya sih Budi Ari ini udah tahu ya siapa yang jadi bandar-bandar besarnya. Kata dia itu urusan penegak hukum. Tugas Kominfo hanya mencegah. Mencegah. Mencegah atau melindungi. Belasan pegawai Kominfo aja udah kena ciduk tuh. Awalnya 10 orang, sekarang udah 16 orang. Nampaknya kita harus kawal terus nih, kasus ini kira-kira sampai mana perkembangannya. Masa iya cuma level pegawai yang terlibat? Menteri Kabinetnya Prabowo akan jadi tersangka. Siapa dia? Kalau bicara kandidasi, kandidat, tentu ada banyak ya. Yang diduga melakukan korupsi itu ya lumayan lah. Ada Erlangga Hartarto, ada Bahlil mungkin, ada Budi Ari, ada siapa lagi? Ya banyak lah beberapa ya yang sudah disorot oleh media dari jauh-jauh hari. Tapi terkait keramaian dalam 1-2 hari ini ya mengerucut pada satu orang. Apakah orang ini yang dimaksud? Wallahu a'lam bishawab. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi memberikan tanggapan atas penangkapan 11 pegawai Komdige terkait kasus judi online. Budi mengapresiasi tindakan kepolisian dalam memberantas praktik tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Meski demikian, Budi tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai kasus itu, menegaskan bahwa ia ingin fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koperasi. Dalam kasus ini, kepolisian telah menetapkan 14 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari 11 pegawai Kemenkomdigi dan 3 orang lainnya. Aksi luar biasa dari Prabowo, bersih-bersih kabinet, bersih-bersih pemerintahan. Itu menjadi satu syarat yang sangat kita apresiasi, karena kita tidak bisa ini nih. 10 hari menjabat, Presiden Prabowo sikat 28 koruptor yang rugikan negara 3,1 triliun. Tentu ini harus kita apresiasi. Tapi harapan kita bukan yang merugikan 3,1 T, tapi yang 300 T, tapi yang 3000 T gitu ya. Tidak apa-apa, kita bermula dari sini, tetap kita apresiasi. Langkah-langkahnya kita bisa lihat di sini, mulai dari aksi-aksi yang sudah ditangkap dari kasus PT Aset Pasifik, korupsi dana desa, kasus Ronald Tanur, ini yang pejabat MA di rumah mantan ya, 1 triliun plus 51 kg emas. Ada korupsi tol Padang Pekanbaru. Ini kemudian PT Antam, korupsi dana hibah, korupsi impor gula. Nah, ini yang kemarin menjadi pertanyaan ya, Tom Lembong. Yang dari sekian banyak koruptor yang kemudian sudah ditersangkakan, hanya satu yang akhirnya dibela oleh banyak orang, Tom Lembong. Kenapa? Karena di situ ada kejanggalan. Yang impor 5 juta ton dijadikan tersangka, yang impor 18 juta ton Zulkifli Hasan tidak dijadikan tersangka. Dipanggil pun tidak. Kan ini ajaib bin aneh. Padahal Tom melakukan impor itu melanjutkan dari menteri sebelumnya dan sudah berdasarkan hasil koordinasi. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Berarti yang harus ditangkap adalah presiden. Kan gitu ya. Presiden yang kemarin, Jokowi maksudnya, bukan Prabowo. Sekarang luar biasa itu sahabat SJ. Coba sahabat SJ ya, buka di WA ya. Buka di WA kayak begini ya, buka di WA, masuk titik 3 atas, bukan, yang di bawah ini ada pembaharuan ya, atau update, masuk update ya, masuk update, kemudian di atasnya ada search, coba search, contoh aja tulis
Misalkan gacor. Nih. Banyak banget ini. Jadi ini sudah masuk ke WhatsApp. Ini mengerikan sekali nih. Oh, nggak kelihatan ya. Ya, begitulah. Coba cek ya. Masuk ke semua orang. Jadi bukan hanya di YouTube, di kolom komentar YouTube kan sering, di video ini juga masuk sering itu. Tapi ke WhatsApp pun sekarang masuk. Wah, ini ngeri kali. Ngeri benar-benar. Nah, apa kaitannya Prabowo kemarin tiba-tiba mendatangi lagi Pak Jokowi di Solo? Saya menduga kuat. Salah satu bahasannya ini. Pak Jokowi gimana ini? Ketua Projo ini luar biasa ini. Kalau ditangkap gimana? Monggo silakan Pak Prabowo. Nah, kurang lebih kan begitulah ya. Nah, sahabat SJ, Kominfo katanya tugasnya mencegah, kata Budi Ari. Ternyata ada 10 pegawai dan staf Kominfo yang lindungi Badar Judo. Lebih, sekarang sudah lebih ya. Coba kita dengarkan pernyataan Budi Ari. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang kan. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang kan. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah Kominfo kan tugasnya mencegah. Lah, kok malah melindungi? Ini ada yang bertanya ini. Bang SJ, tolong diulas potensi aliran judo ke Projo. Wow, siapa tahu selama ini memang dibiarkan dan dijadikan sumber dana Projo. Jangan-jangan ya. Ya ini makanya harus ditelusuri. Maka Budi Ari harus segera diperiksa ini. Nah, sahabat SJ, inilah kemudian yang bilangnya mencegah ternyata bukan mencegah tapi melindungi. Ketika ditanya bagaimana ini anak buahnya jadi backing judi online, Budi Ari jawab, saya fokus ngurus koperasi. Harusnya wartawan nanya, terus bagaimana koperasi hari ini? Apa yang sudah dibuat programnya oleh Anda sebagai Menteri Koperasi? Ya lagi disusun. Gitu-gitu aja lah. Dapat info dari penangkapan 16 karyawan Komdigi. Ini yang terakhir ini 16 nih. Terindikasi kuat Menkominfo sebelumnya terlibat dalam perlindungan terhadap 1000 situs judi online. Sudah nyaut dari pengakuan beberapa tersangka yang ditangkap. Siapa Menkominfo sebelumnya? Ya sekarang mah sudah Menteri Komdigi ya. Yang Menkominfo terakhir ya Budi Ari. Jadi konon katanya sudah ada tuh, nama itu sudah muncul dari tersangka yang kemarin ditangkap 16 orang itu. Nah ini, penangkapan karyawan Komdigi berpenghasilan 6 miliar per bulan, cukup lulusan SMA. Lulusan SMA gaji 6 miliar per bulan. Gimana nggak foya-foya itu? Perkara murni ini sudah dilaporkan ke Prabowo. Kita tunggu apakah berani sikat titipan Jokowi ini atau tidak. Ngeri ini ya. Denden Imanuddin, karyawan Komdigi yang jadi salah satu tersangka pelindung situs judi online. Kita lihat fotonya. Nah ini ya. Yang soleh itu, nama belakangnya Soleh kalau nggak salah ini. Perilakunya amat sangat tidak soleh sama sekali. Denden Imanuddin Soleh daftar ke Gerindra. Waduh, daftar apa ini? Ini belum bisa dipercaya ya. Foto sama Pak Hashim. Ini yang orang sering umroh ini ya, sering kali umrohnya, luar biasa. Pakai duit judo umroh. Allahu Akbar. Aduh, ini coba kita lihat lagi fotonya yang tadi ya. Ada Tony, ada Kismanto, ada Budi Ari. Kemudian berfoto juga ini sama kawan-kawan Gerindra. Gimana?
Jangan-jangan melibatkan banyak pihak lintas kiri kanan itu. Orang ini juga berfoto sama Hasan Nasbi. Gimana ini? Ini apa, jubir istana kalau tidak salah ya. Tuh. Diskusi bareng mungkin ya di Total Politik itu. Kalau sekedar foto kan belum tentu dijadikan dasar sebetulnya ya. Kalau video, nah itu lebih kuat tuh. Apa isi pembicaraannya, kan begitu. Nah, Prabowo temui Jokowi di Solo. Dan ini tentu rumor menjadi sangat mengarah ke sini karena bertepatan dengan rame-ramenya diskusi tentang menteri yang akan dijadikan tersangka dalam waktu dekat, yaitu Budi Ari. Apakah benar? Bisa jadi isi pembicaranya terkait hal itu. Dan komitmen Prabowo mudah-mudahan tidak luntur setelah bertemu dengan Jokowi. Baru 13 hari udah kangen katanya. Ah, masa sih?